Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit, kali ini kita akan belajar mengenai besaran dan satuan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih, pada bab ini kita akan mempelajari apa saja sih? Nah, yang pertama kita akan mempelajari konsep besaran, kemudian besaran pokok dan turunan, pengukuran besaran, dan bentuk baku. Namun, pada hari ini yang akan kita pelajari hanya konsep besaran dan besaran pokok turunan. Oke, untuk pengukuran besaran dan bentuk baku akan kita pelajari di video yang selanjutnya. Yang pertama, besaran dan satuan. Apa sih artinya besaran dan satuan itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Nah, kata kuncinya di sini, sesuatu yang dapat diukur. Contohnya apa aja nih? Nah, contohnya ada massa, panjang, volume, dan lain-lain. Kemudian, satuan. Satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya kuantitas suatu besaran. Contohnya, ada kilogram, meter, kelvin, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya dalam kalimat. Tony membawa 1 kg beras. Nah, besaran dan satuannya di mana sih dari kalimat ini? Nah, kita lihat. Besarannya adalah massa. Kenapa? Karena 1 kg menunjukkan masanya beras. Nah, di sini nih, membawa 1 kg beras. 1 kg berarti dia menunjukkan masanya beras. Kemudian satuannya apa nih? Satuannya adalah kilogram. Kemudian ada satu istilah lagi yang perlu kalian ketahui. Apa tuh? Yaitu mengukur. Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran dengan alat ukur. Misalnya, kalian ingin mengukur sebuah pensil, maka yang akan kalian butuhkan adalah alat ukurnya, yaitu apa? Mistar. Mistar yang kalian ambil, kemudian kalian sejajarkan dengan pensilnya. Kemudian kalian lihat pensilnya nih, panjangnya berapa sentimeternya penggaris ya. Nah, berarti kalian sejatinya tuh sedang membandingkan antara pensil dengan penggaris. Maka mengukur sejatinya adalah membandingkan besaran dengan alat ukur. Lanjut, nah di sini ada 2 contoh kalimat. Dari 2 contoh kalimat ini coba tentukan besaran dan satuannya. Nah, pada kalimat pertama ada Tasya berjalan kaki menempuh jarak 300 meter. Pada kalimat kedua ada Adi membeli bensin 100 liter. Nah, pada kalimat pertama besarannya adalah panjang. Nah, besarannya adalah jarak atau panjang. Kemudian, satuannya adalah meter. Nah, pada kalimat kedua besarannya adalah volume. Nah, karena di sini 10 liter menunjukkan volumenya bensin. Kemudian satuannya apa? Satuannya adalah liter. Seperti itu. Kita lanjut ke satuan baku dan tak baku. Artinya apa sih satuan baku dan tak baku? Satuan baku adalah satuan yang hasil pengukurannya selalu sama untuk semua orang. Berarti untuk satuan tak baku ini kebalikannya, yaitu satuan yang hasil pengukurannya berbeda setiap orang, bergantung apa? Bergantung keadaannya. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada misalnya buku resep makanan atau di resep-resep di internet nih. Kalian suka menemukan ya, misalnya tuangkan 100 ml susu. Nah, itu gampang aja tuh, kalian tinggal ambil gelas ukur, tuangkan susunya di gelas ukur, kemudian kalian ukur 100 ml. Nah, bandingkan dengan ketika kalian diminta untuk menuangkan segelas susu. Nah, segelas susu yang kayak gimana nih? Gelasnya yang kayak gimana nih? Karena di rumah kita aja gelasnya kan beda-beda ya. Nah, itu dia, makanya ada satuan baku dan satuan tak baku. Nah, contoh lainnya di kehidupan ada misalnya besaran panjang. Satuan bakunya adalah meter dan satuan bakunya nih ada beberapa. Bisa lebih dari ini hanya contoh saja, yaitu ada jengkal, depa, dan hasta. Jengkal itu semana sih? Jengkal itu dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari. Kemudian depa. Depa itu semana? Nah, kalian rentangkan tangan kalian, kemudian dari ujung jari kanan ke ujung jari yang kiri. Nah, itu adalah satu depa. Nah, satu depanya Miss Merit dengan kalian pasti berbeda kan? Nah, kemudian ada hasta. Hasta itu semana? Hasta itu dari siku ke ujung jari.
Nah, selanjutnya ada besaran lain, yaitu contohnya pada besaran massa. Satuan bakunya adalah kilogram, satuan tabakunya adalah mayam. Mayam itu apa sih? Nah, mungkin beberapa dari kalian baru mengetahuinya. Mayam ini adalah satuan massa untuk emas yang dipakai di Aceh. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Aceh bukan 1 gram emas gitu, tapi 1 mayam atau sekian mayam gitu. Nah, selanjutnya satuan baku atau satuan internasional itu memiliki 3 syarat. 3 syaratnya itu apa aja sih? Yang pertama, harus tetap. Ya, jadi mau diukur dengan menggunakan alat apapun yang dia misalnya mengukur susu 100 ml, kita ukur dengan gelas ukur yang lain itu pasti sama hasilnya. Nah, kalau misalnya contohnya yang tidak tetap, misalnya yang tadi ya, segelas susu, nanti tergantung sama gelasnya. Jadi dia nggak tetap tuh. Kemudian dapat digunakan secara internasional. Nah, perhitungannya di Indonesia, di Amerika, kemudian di Jepang harus sama semua. Bisa digunakan secara internasional, kemudian mudah dipahami. Selanjutnya ada besaran pokok. Besaran pokok itu apa sih? Kita langsung lihat aja. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok ini ada berapa? Ada 7. 7-nya ini apa aja nih? Nah, bisa dilihat di sini ada besarannya, satuan internasionalnya, dan singkatan satuannya. Nah, besaran pokok yang pertama ada panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Singkatannya M kecil, kemudian massa, satuannya kilogram. Nah, satuan internasionalnya masih kilogram, kemudian singkatannya kg. Kemudian ada kuat arus, satuannya ampere. Waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Nah, yang ketujuh ini baiknya kalian hafalkan supaya mudah. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar besaran turunan. Kalau besaran pokok hanya ada 7, kalau besaran turunan ada berapa? Ada banyak sekali. Nah, jadi kalau misalnya di soal ditanyakan yang mana nih yang termasuk besaran turunan, ya berarti kalian apalin aja nih besaran pokoknya ada 7. Nanti kalau ditanya mana besaran turunan, pokoknya yang selain besaran pokok pasti dia besaran turunan, gitu ya. Kemudian di sini ada supaya lebih mudah menghafalnya, maka di sini Bu Merit bagikan cara hafal mudahnya, ada jembatan keledainya, yaitu pamanku, waktu subuh ingat jumilah. Nah, perhatikan suku kata yang di bold. Pa-nya itu panjang, ma-nya massa, ku-nya kuat arus, waktunya waktu, su-nya suhu, kemudian in-nya intensitas cahaya, dan yang terakhir jum, yaitu jumlah zat. Nah, jadi supaya mudah menghafal besaran pokok yang ada 7, ingat-ingat aja nih, pamanku waktu subuh ingat jumilah. Seperti itu. Lanjut. Tadi besaran pokok yang besarannya tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, berarti kalau besaran turunan sesuai dengan namanya, dia diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya nih ada banyak sebenarnya, ini hanya sebagian kecilnya aja. Nah, bisa dilihat nih besaran contohnya ya, luas. Nah, luas ini dijabarkan dari panjang kali lebar. Nah, panjang ini besaran pokok, lebar pun juga besaran pokok. Nah, berarti yang namanya turunan itu cara nyarinya dari besaran pokok. Seperti itu, atau diturunkan dari besaran pokok. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk mempelajari tentang pengukuran, kita akan pelajarinya di video selanjutnya. Ada pengukuran dan bentuk baku. Sampai di sini, semoga ilmunya sampai ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.